Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Baik. Hari ini kita akan membahas materi tentang kondisi alam negara Mesir. Masih ingatkah kalian beribu kota apakah negara Mesir? Ya, betul, Kairo. Siapa yang tahu nama lain dari Mesir? Ya, yaitu Egypt. Berada di kawasan manakah negara Mesir? Siapa yang masih ingat? Ya, betul, 100 untuk kalian, yaitu Afrika Utara. Ya, perhatikan gambar berikut. Apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, betul, ada piramida, ada Sphinx. Patung raksasa lambang kejayaan Mesir kuno, yaitu patung Sphinx atau singa berkepala manusia dan piramida. Piramida terdapat di Giza dan Saqqara. Julukan Kairo adalah kota dengan 1000 menara karena masjid-masjidnya mempunyai beberapa menara. Bisa kalian perhatikan gambar berikut. Menara-menaranya sehingga disebut 1000 menara. Adapun materi yang akan kita bahas di sini keadaan alam, yaitu lokasi, keadaan iklim di Mesir, bagaimana bentuk muka buminya, keadaan geologi, flora fauna, dan kondisi penduduk. Lokasi. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Merah dan Laut Mediterania. Ini dia Mesir, posisinya berada pada Laut Merah dan Laut Mediterania. Adapun batas-batas negara Mesir, di sebelah utara, Mesir berbatasan dengan Laut Mediterania. Di sebelah timur, berbatasan dengan Laut Merah, ini di Laut Merah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, di sebelah barat berbatasan dengan Libya. Inilah Mesir dengan ibu kotanya Kairo. Ya, ada pertanyaan berikut, siapa yang bisa menjawab? Mengapa Mesir menjadi negara yang diperhitungkan padahal sebagian besar wilayahnya kering? Ya, karena posisi Mesir menjadi sangat penting dengan adanya sebuah terusan yang disebut terusan Suez. Ya, ini dia Mesir. Di sini dia terusan Suez. Terusan ini memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya, khusus bagi jalur perdagangan. Terusan Suez merupakan tempat pelayaran yang sangat ramai, menghubungkan pelabuhan Said di Laut Tengah dengan Suez di Laut Merah. Ya, kita lihat sekarang iklim. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada 2 musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas atau disebut hot summer dan musim dingin yang ringan yang disebut mild winter. Musim panas atau hot summer berlangsung dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Suhunya mencapai hampir 38 derajat Celcius. Sedangkan musim dingin berlangsung dari bulan November sampai bulan April. Musim dingin atau mild winter. Suhu udara di Mesir dapat dibedakan antara wilayah utama, yaitu pantai Laut Mediterania dan daerah pedalaman Mesir. Di wilayah pantai Laut Mediterania, suhu udara tidak sebesar di daerah pedalaman. Curah hujan hanya 4 kali dalam 1 tahun. Hal ini mengakibatkan kelembapan udara tidak ada alias kering. Setiap tahun antara Maret dengan Mei terdapat angin yang berhembus dari selatan atau barat daya. Angin tersebut bersifat panas, kering, dan berdebu, yang oleh penduduk lokal disebut angin Sirocco dan angin Khamsin. Angin yang kering dan panas tersebut jika melewati gurun akan membawa debu dan pasir. Jadi ingat, antara bulan Maret sampai bulan Mei berhembus angin yang disebut angin Sirocco dan angin Khamsin. Ya, kita lihat sekarang bentuk muka bumi negara Mesir.
Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir atau yang disebut sandas, yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir, yaitu bisa kita lihat bentuk muka bumi Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai terletak di sebelah timur terusan Suez dan berbatasan dengan Israel. Semenanjung Sinai terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Jadi Semenanjung Sinai ini daerah berbentuk plato. Ini dia Semenanjung Sinai berbentuk plato segitiga. Wilayah ini terpisahkan dengan Mesir oleh terusan Suez. Jadi ini Mesir, ini terusan Suez, dan inilah plato segitiga atau yang disebut Semenanjung Sinai. Ya, di Semenanjung Sinai terdapat puncak tertinggi, yaitu Gunung Katerina dengan ketinggian 2.637 meter. Bentuk muka bumi yang berikut adalah Gurun Arabia. Daerah ini merupakan pegunungan yang kasar, sangat tandus dan bergelombang. Posisinya terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Adapun puncak tertingginya yaitu Jabal Hemada. Jabal Hemada dengan ketinggian 1977 meter. Berikut bentuk muka bumi Gurun Libya. Gurun Libya merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut atau yang disebut depresi kontinental. Posisi Gurun Libya berada di sebelah barat dari Sungai Nil. Berikut bentuk muka bumi Lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur. Karena merupakan dataran rendah yang sangat subur sehingga menjadi pusat aktivitas penduduk, pertanian sebagai sumber air bersih dan irigasi. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang, mengalir sepanjang 6.650 km. Ya, berikut kita lihat keadaan geologi negara Mesir. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas. Minyak bumi merupakan hasil tambang utama yang terdapat di sekitaran terusan Suez dan di lepas pantai Sinai. Ada juga industri baja di Kairo. Kemudian ada juga gurun Mesir yang menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Selain minyak bumi, industri baja, pasokan garam yang melimpah, ada juga biji besi. Biji besi terdapat di sekitar bendungan Aswan. Ada juga mangan di Semenanjung Sinai. Ya, bisa kalian perhatikan gambar biji besi dan mangan. Selain itu juga ada asbes, timah, emas, dan zinc. Itulah beberapa sumber daya alam yang ada di Mesir. Berikut kita lihat flora dan fauna. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis, seperti pohon lontar atau yang biasa disebut papirus, kemudian pohon cemara, kemudian pohon minyak kayu putih atau eukaliptus. Ya, ini dia flora yang tumbuh seperti pohon lontar, cemara, dan minyak kayu putih. Ya, hasil dari pohon lontar yaitu kertas papirus. Ya, lihat ini gambarnya, kertas papirus. Kita lihat sekarang fauna. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, onta, dan keledai. Ya, fauna yang umum dijumpai seperti domba, unta, keledai, ada juga kambing hutan. Ya, Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung. Hanya sedikit ditemui binatang liar seperti hyena, jakal, lynx, luwak, dan babi liar.
Sejenis kambing hutan dapat dijumpai di Sinai. Ya, reptil berupa buaya dan ular juga dapat dijumpai di lembah Sungai Nil. Selain itu, berbagai jenis ikan dapat dijumpai di Sungai Nil. Itulah keadaan fauna yang ada di negara Mesir. Ya, kita lihat sekarang keadaan penduduk. Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa menurut UPDS 2015. Sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 2/3% dari penduduknya tinggal di daerah delta dan lembah Sungai Nil. Para petani tradisional Mesir disebut felahin. Adapun penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3, yaitu Nubian. Ciri-cirinya berkulit hitam, umumnya ada di selatan. Ada juga Hamid. Orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Ya, kemudian ada juga orang Arab Egypt. Ciri-cirinya berkulit kemerah-merahan. Peranan Sungai Nil. Tanpa Sungai Nil, Mesir hanyalah sebuah negara yang berupa gurun yang panas dan tandus. Sungai Nil menjadikan tanah di sekitarnya subur. Muara Sungai Nil membentuk delta. Terdapat bendungan yang disebut Aswan. Ya, ini dia Bendungan Aswan. Bendungan Aswan dimanfaatkan untuk keperluan irigasi dan pengendali banjir. Ya, plato segitiga. Plato segitiga tadi terdapat di Semenanjung Sinai, yaitu suatu kawasan yang terpisah dari gurun timur serta Sungai Nil oleh terusan Suez. Ini dia plato segitiga atau yang disebut Semenanjung Sinai. Sehingga plato segitiga ini sering kita kenal dengan sebutan segitiga Sinai. Kita lihat sekarang kota utama di Mesir. Jadi ada kota Kairo, terdapat Universitas Al-Azhar, di mana universitas ini merupakan universitas tertua di dunia. Port Said merupakan kota pelabuhan. Ada juga Mercusuar Iskandaria. Ya, Mercusuar itu yang ada di pantai. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Sampai berjumpa pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, jika ada yang masih ingin kalian sampaikan, silahkan kalian bertanya. Sekian dan terima kasih.